أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين صدق الله العظيم. Sudah kita lihat ya dari ayat 61 enak. Maka tatkala para malaikat itu datang kepada Nabi Lut, ya, maka berkatalah, yang berkata di situ tentu adalah siapa? Nabi Lut. Karena yang pertama menyapa tentu adalah tuan rumah. Innakum qaumun munkarun. Sesungguhnya kamu adalah orang yang tidak kami kenal. Qalu, maka menjawablah para malaikat tadi, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Bahkan kata kedua malaikat itu, kami datang kepadamu. Jadi kata malaikat itu, mereka mengatakan bahwa sebenarnya kami datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka kenal, yang selalu mereka dustakan. Jadi kata malaikat itu, kami datang ke sini, kamu kepada kalian, kepada kaum wahai Lut, adalah dengan membawa azab yang mereka selalu tunggu-tunggu, selalu tantang. Karena mereka menantang, kalau kami ini adalah salah, kalau kami ini adalah orang yang tersesat, datangkan azab kepada kami. Gitu kata kaum Lut kepada Nabi Lut. Maka kata malaikat ini, kami sesungguhnya datang kepadamu, datang kepada kaum wahai Lut adalah dengan membawa azab yang mereka selalu tantang untuk kedatangan. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun, dan kami datang kepadamu dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Jadi kami ini datang kepadamu dengan sebenar-benarnya dan kami adalah orang-orang yang benar.
Jadi orang-orang yang sungguh kami adalah orang yang benar. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail, maka kemudian kata malaikat itu, maka pergilah kamu pada akhir malam beserta dengan keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskan perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepada. Ini kata malaikat begitu. Nanti ya, Lut, kamu beserta dengan orang-orang yang beriman bersama kamu. Nanti pada akhir malam menjelang subuh, ya sekitar jam 3, setengah 4 menjelang subuh, maka kamu pergilah ke tempat yang sudah ditetapkan. Jangan nengok ke belakang, jangan melihat ke belakang, terus saja ke tempat yang sudah ditetapkan. Kemudian kata malaikat, wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin, dan telah kami tetapkan kepada Nabi Lut keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Nah, ketetapan Allah yang sudah pasti bahwa mereka akan ditumpas habis, dihancurkan sehancur-hancurnya sampai ke akar-akarnya pada waktu subuh. Ya. Kemudian wajah ahlul madinati yastabshirun, maka setelah pembicaraan antara Nabi Lut dengan para malaikat, maka kemudian datanglah kelompok-kelompok penduduk di kota tersebut yastabshirun, ya ini mereka datang dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kabar berita dari istrinya Nabi Lut tentang kedatangan tamu dua orang pemuda yang tampan, yang ganteng, yang luar biasa, membuat tertarik syahwat mereka. Maka kemudian mereka kemudian berkata tuh ketika sampai di depan rumah Nabi Lut, awalam nanhaka 'anil 'alamin, katanya, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Hei Lut, kami kan sudah bilang kalau ada orang-orang yang seperti ini jangan ditutup-tutupi, jangan disimpan-simpan, jangan disembunyikan. Kamu terbukalah sama kami, kan kamu sudah tahu. Apalagi yang datang kepada kamu itu dua orang pemuda-pemuda yang gagah-gagah dan tampan, yang kamu tahu kami ini suka dengan mereka. Kemudian jawablah Nabi Lut, haula ibanati. Nah, di ayat yang 41 yang kita baca tadi, hei kaumku, ini anak-anakku. Jika kamu ingin berbuat sesuai dengan layaknya syahwat, kalau kalian ingin menyalurkan syahwat, ini anak-anak perempuan saya, jangan kepada tamu saya. Gitu. Karena Nabi Lut itu memiliki putri-putri yang cantik-cantik, tapi kaum Lut nggak tertarik dengan perempuan. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'lamun. Kemudian Allah berfirman. Nah, ini ceritanya Allah berfirman apa? Demi umurmu wahai Muhammad. Jadi ceritanya ini Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika sampai di titik situ, artinya ada pembicaraan antara Nabi Lut dengan kaumnya, di mana kaumnya meminta kepada Lut untuk agar menyerahkan kedua pemuda itu, maka kemudian Allah berkata, demi umurmu Muhammad innahum lafi sakratihim ya'mamun, bahwa sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabutan, kesesatan. Artinya mereka itu benar-benar sudah tenggelam dalam syahwat sehingga hilang akalnya. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Fa'akhadatumus sayhatu musyriqin, maka kemudian Allah azab mereka pada waktu subuh dengan suara yang mengguntur. Fa'akhadatumus sayha, jadi mereka ditimpa ajab atau dibinasakan dengan soiha, suara yang keras, yang mengguntur, Jadi kalau petir itu wah gitu. Jadi kadang-kadang kalau hujan ada badai itu kan suka ada petir. Biasa didahului dulu oleh petir, kemudian baru bisa nyambar petir, baru kemudian dihajar dengan suara yang mengguntur. Nah, mereka diazab dengan itu. Jadi disambar oleh petir, wah, petir dulu,
Petir itu kalau kena kan bakar semua, ya kan? Baru dihajar dengan guntur, seperti bom lah. Kalau bom itu kan pertama kan kalau dia percikan, kalau percik langsung ntar suara meledak, buah. Maka faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Maka kami jungkir balikan negeri itu, dibalikkan tuh, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Artinya dibalikkan dengan gumuk, dengan guntur, dengan petir itu, negeri itu dibalikkan. Dua, maka kemudian berbaliklah, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Dan wa amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Jadi dari batu kan dibuat dari tanah keras yang menyala. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Inna fi dzalika laayatan lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam kejadian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda itu. Jadi di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaannya Allah? Allah begitu luar biasa ketika ingin menghancurkan suatu kaum, maka sangat mudah. Kenapa dihancurkan? Karena mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, yang sakratihim, mabuk dalam kesesatan. Jadi kalau orang pesta dalam kesesatan sering terjadi ya. Misalnya orang pesta narkoba, pesta miras, pesta seks, itu namanya sakratihim. Mereka mabuk, mereka terbuai dengan kesesatan dan maksiatan. Maka kalau sudah begini, maka tunggu saja Allah akan azab mereka. Dengan apa? Kalau kaum Nabi Lut, Allah azab dengan suara yang mengguntur. Jadi suara keras yang mengguntur. Sekarang ini aja kalau bunyi ledakan, buah, berasa nggak sih gemeter jantung, ya? Apalagi ini suaranya langsung Allah timpakan kepada kaum yang sesat itu. Kemudian wa innaha labisabilil muqim, bahwa sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia. Jadi negeri Sodom ini yang ada di daerah Sodom itu senantiasa sampai sekarang orang masih bisa lewat, masih ada bekas-bekasnya, bekas-bekas Allah mengazab itu masih ada. Bahkan dalam beberapa penelitian para ahli ditemukan, jadi mereka yang disambar petir yang diazab oleh Allah itu sudah ada patung seperti patung batu gitu. Tapi manusia tadi sudah jadi patung batu. Jadi itu azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah mereka melaksanakan perbuatan homoseksual. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya dalam kisah itu, kejadian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Maka kemudian masuk kepada penduduk Aikah di sini. Penduduk Aikah adalah penduduk Nabi Syuaib. Ya, Aikah adalah tempat yang berhutan di daerah Madian. Jadi ini ceritanya sudah selesai lah Nabi Lut dan kaumnya. Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang kafir yang menentang Allah binasakan. Termasuk di dalamnya adalah istri Nabi Lut alaihissalam, yang juga termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah. Selesailah kisahnya Nabi Lut sampai situ dalam surat ini. Maka masuk kemudian wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Apa yang dilakukan? Bahwa sesungguhnya penduduk Aikah itu, yakni penduduk di mana Nabi Syuaib berada, adalah orang-orang yang benar-benar kaum yang zalim. Jadi penduduk Aikah itu adalah orang yang zalim. Apa kezalimannya? Dengan perbuatan-perbuatan kedoliman tersebut, pantaqamna minhum, maka kami membinasakan mereka. Wa innama labi imamin mubin, dan sesungguhnya ketua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Jadi nanti ada yang namanya penduduk Nabi Lut, kemudian ada penduduk yang namanya Aikah.
Jadi penduduknya Nabi Lut dengan Nabi Syuaib itu satu jalur. Yang keduanya sama, fantaqomna minhum. Allah binasakan, Allah hancurkan negeri itu. Kemudian walaqad kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Apa nih yang dilakukan oleh ashabul hijril mursalin, oleh orang-orang penduduk Aikah, ya. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr, ya, Hijr ini adalah penduduk negeri Samud. Jadi Hijr ini terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Suriah. Jadi Hijr itu, penduduk Hijr itu terletak antara Madinah dan Suriah. Antara sekarang Suriah kan jadi negara Suriah kan, negara Suriah. Ada Arab, ada Suriah. Nah, antara negeri Hijr ini itu adanya letaknya antara Madinah dan Suriah. Yang kalau orang berhaji, berumrah atau melakukan wisata rohani ke daerah tersebut itu bisa melalui. Kalau misalnya kita umrah niat untuk lewat bisa lewat penduduk Hijr, masih ada bekas-bekasnya. Wa atainahum ayatina fakanu anha muridin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud rasul-rasul di sini ialah Nabi Saleh. Mestinya di sini disebut rasul, tapi disebut rasul jamak karena mendustakan seorang sama dengan mendustakan semua rasul. Jadi kepada kaum Samud itu diutus Nabi Saleh. Nabi Saleh, ya. Jadi Nabi Saleh diutus kepada penduduknya, kemudian didatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah, fakanu anha muridin, tapi mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya, kemudian ingat Nabi Saleh itu mengujinya dengan unta, ya kan? Ini unta jangan disembelih, unta biarkan mereka makan sesukanya, jangan diganggu, tapi kemudian disembelih oleh orang-orang penduduk daripada kaum Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian dilanjutkan, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, dan kehebatan mereka adalah mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Jadi mereka luar biasa, rumah-rumah mereka pahat yang dibuat dari gunung batu. Jadi gunung batu itu dipahat, dibikin rumah. Jadi ada gunung batu, mereka pahat dan dibikin rumah. Kalau kita kan apartemen, mereka apartemennya ada di gunung-gunung batu. Maka kalau kita lihat tuh gunung batu itu rumah-rumah. Hebatnya kaum Samud dengan teknologi. Kemudian fa'akhadatumus sayhatu musbihin, sama kejadiannya. Maka mereka kemudian diajak pada Allah Subhanahu wa taala dengan suara keras yang mengguntur, sayhah. Jadi sama kejadiannya seperti yang pada kaum Nabi Lut. Maka kemudian mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara yang keras yang mengguntur pada pagi hari sama. Fama agna anhum ma kanu yaksibun, sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang mereka usahakan. Jadi kehebatan teknologi mereka, ekonomi mereka hebat, gak gunanya ketika ajal itu datang, sia-sia. Wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan sebenar-benarnya. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya as-sa'ah itu adalah hari kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kita kata Allah Subhanahu wa taala, fasfahis safhal jamil, inna rabbaka huwal khallaqul alim, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha menciptakan, yang Maha mengetahui. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Nah, ini kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sungguh sudah datang kepadamu sab'an minal mathani, ayat 87. Telah datang kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Apa itu sab'an minal mathani? Al-Fatihah. Maka inilah kehebatan Al-Fatihah. Kata Allah, wahai Muhammad, telah aku datang kepada kamu surat Al-Fatihah yang 7 ayat yang kamu baca ulang-ulang dalam sholatmu. Kalau sholat baca Fatihah sah sholatnya. Padahal sholat tapi nggak baca Fatihah sah nggak? Nggak sah. Maka kata Allah, inilah Al-Fatihah. Maka kehebatan Al-Fatihah di sini. Makanya setiap apapun kita buka dengan Al-Fatihah, kita tutup dengan Al-Fatihah.
Fatihah. Karena di situ as-sab'a minal mathani, 7 yang selalu dibaca diulang-ulang, yang surah Al-Fatihah kata para alim ulama, wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'an yang maha besar dan maha agung. La tamuddanna aynaka la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dan sekali-kali engkau Muhammad, dan jangan sekali-kali pun engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, jadi orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Nih, sifat kita itu begitu. Jangan kita tujukan pandangan kita, kekaguman kita ingin seperti orang-orang yang sudah Allah berikan kenikmatan. Misalnya kita melihat orang kafir, orang yang nggak muslim, orang yang agamanya nggak Islam, kok kaya-kaya, kok sukses-sukses, ya kan? Kerjaannya penuh, kerjaannya belanja, kerjaannya ke puncak, kayaknya seneng banget hidupnya, gitu kan? Wah, ini nikmat dunia yang didapatkan oleh mereka. Nah, kata Allah, jangan kau pandangan kepada mereka. Pandanganmu jangan kau tujukan kepada mereka, ya, dimana mereka itu memang sudah Allah berikan kenikmatan di dunia. Jangan kau sedih terhadap mereka. Ya Allah, nasib saya kok begitu nih, aman, beda sama mereka, tidak boleh. Karena apa? Karena itu bagian mereka di dunia. Karena Allah tak mendolimi orang itu. Karena Allah yang disebut dengan membiarkan mereka dalam kesesatan kenikmatan, istijraj itu membiarkan orang dalam kondisi kekafiran, sehingga semakin banyak dosa-dosanya, sehingga semakin layak dia masukkan ke dalam neraka gitu. Kan Allah itu nggak zalim. Allah itu sifatnya rahman, diberikan kenikmatan dunia. Barang siapa yang hendak menikmati dunia, menderita. Ya masih mending ya orang kaya di dunia, kafir, hidup senang, makan lezat, rumahnya mewah, mobilnya luar biasa banyak, itu masih mending. Ada orang sudah miskin, gak mau sholat, sudah miskin, kafir lagi, sengsara dunia, sengsara akhirat. Kalau kita kan yang penting kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya nggak perlu kaya lah. Kalau bisa kaya ya alhamdulillah. Kalau nggak kaya berarti bahagia. Kan bahagia itu kan nggak mesti kaya, ya kan? Bahagia itu kan nggak selalu harus banyak uang kan? Bahagia itu kan nggak selalu kita rumahnya bagus kan? Bahagia itu kan nggak selalu punya duit banyak kan? Bahagia itu banyak jenisnya. Karena bahagia itu ada dalam hati. Kita bahagia, kita bisa kumpul dengan keluarga, ya kan? Kumpul keluarga, makan walaupun cuma sama tempe tahu udah bahagia. Kalau kita kumpul dengan orang yang kita cintai. Jadi bahagia itu nggak harus dengan harta ukurannya, tapi bahagia itu ukuran dengan hati. Maka bagi kita umat Islam, capailah kebahagiaan itu di dunia. Jangan kita kaya tapi susah. Kita duit banyak tapi masalah banyak. Senang nggak tuh? Padahal duitnya banyak, di bank duitnya miliaran, tapi istri kena stroke, anak narkoba, ya kan, perusahaan mulai bangkrut. Kira-kira bahagia nggak ya? Stres yang ada ya, stres, duit banyak, tapi keluarga terkena penyakit, kita terkena kanker paru-paru misalnya, atau diponis punya kanker. Duit miliaran nggak ada artinya kan? Timbul kebahagiaan nggak? Pusing yang ada. Duit gue banyak, tapi istri sakit parah, anak narkoba terkena kasus. Lah kita juga sekarang lagi ditimpa dengan kanker, belum lagi perusahaan udah mulai kolek. Stres kita gini, aduh, enak kan? Kayak kita kan, duit hanya sekedar bisa makan, tapi nggak ada pikiran-pikiran macam-macam, tidur nyenyak, pules, ya kan? Nggak ada pikiran. Yang kita pikirkan kan nanti bangun subuh, sholat subuh, ya begitu, sederhana, itu bahagia. Maka kemudian lanjutkan, la tamudanna, jangan engkau pandangkan atau tujukan arah matamu atau pandangmu kepada kesenangan yang diterima oleh orang-orang kafir, dan jangan bersedih hati karena mereka, bersedih hati dengan kondisi mereka, kok dibanding-bandingkan antara kita dengan dia. Jangan. Wahfid janahaka lil mu'minin, bersifat rendah hatilah kepada orang lain yang beriman. Jangan
kita kepada sesama muslim itu rendah hati. Artinya kita memiliki hati yang penuh kasih sayang terhadap sesama muslim. Jadi jangan kita memiliki hati yang keras sama orang, sama agama aja kok keras, tidak boleh. Tapi harus merendahkan hati kita kepada orang-orang yang beriman. Kemudian dan katakanlah wahai Muhammad, inni ana nadhirun mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pemberi peringatan yang jelas tentang adanya neraka dan memberikan kabar gembira kepada umatnya, kepada manusia tentang adanya surga. Kama anzalna 'alal muqtassimin, sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang memilah-milah kitab Allah. Jadi Allah telah mengazab kepada orang-orang yang memilah-milah kitab Allah. Siapa? Bani Israil. Orang-orang Israel ini kan memilah mana yang penting, mana yang tidak penting dengan kitab. Kita nggak boleh begitu. Nah, kita pun jangan memilah-milah Al-Quran. Ini kita fokuskan baca, tapi ini kita nggak pernah baca. Baca aja misalnya maaf juz 30, tapi juz 1, juz 2, juz 3 kita nggak pernah baca, nggak boleh. Kita mengamalkan sebagian, meninggalkan sebagian, nggak boleh. Kita amalkan semua. Maka baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Kita baca, jangan cuma dipilih-pilih. Gitu. Kita harus paham semua dari mulai sampai akhir. Kalau kita pilih-pilih, berarti kita sama orang seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani yang ayat itu menentukan mereka dia pakai, yang tak menentukan ditinggalkan, kan gitu. Maka kalau ada orang yang hanya kalau sholat itu ini aja pakainya juz 30, yang lainnya usah. Nah itu gimana ceritain? Al-Quran itu kan 30 juz, nggak boleh ditinggal, dipilah-pilah begitu. Harus kita amalkan seluruhnya. Jadi kalau baca Quran itu urut dari awal terus, khatmul Quran balik lagi dari awal terus, begitu. Jangan cuma bacanya itu surat Al-Kahfi aja tiap hari, Yasin aja tiap hari, nggak boleh. Itu baca Quran bagus, tapi itu sudah kita nyeleweng dari kebiasaan dan keseharusannya. Jadi kalau belajar Al-Quran itu dari awal, selesai baca surat ini terus selesai sampai surat ke 114, surat An-Nas balik lagi. Begitu. Jadi kita mengamalkan seluruh Al-Quran. Nah kesimpulannya yang pertama, bahwa Nabi Lut kaumnya diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia ingkar maksiat. Begitupun kaum Nabi Syuaib, kaum Samud, kaumnya Syuaib suku Aidah. Begitupun penduduk yang dipimpin oleh Samud, oleh Nabi Saleh dan kaum Samud. Mereka pun sama diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajaknya pada saat subuh. Dan ajab yang ditimpakan kepada mereka sama, apa? Yaitu ditimpa dengan suara yang keras yang mengguntur, hancur lebur mereka, hancur binasa orang-orangnya, runtuh bangunannya, bagaikan tidak pernah ditinggalkan. Maka bagi kita jangan sekali-kali kita menjadi hamba-hamba yang seperti mereka. Jadilah hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua, jangan kita merasa kecil hati karena kondisi ekonomi kita. Jangan iri kepada orang-orang kafir yang mereka itu kayaknya senang dengan kelezatan-kelezatan di dunia. Itu adalah bagian terkecil untuk mereka. Kita memiliki bagian terbesar di akhirat. Yang terpenting hidup kita adalah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik bahagia di dunia, baik dan bahagia dalam kehidupan akhirat. Nah, cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.